Waktu kita mengeluarkan fatwa, itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi. Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Az-Zaitun. Karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Az-Zaitun waktu itu. Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat. Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik. Menteri Agama Malaysia dikabarkan tarik warganya dari Ponpes Al-Zaitun. Kementerian Agama Malaysia dengan Kementerian Agama Indonesia. Perbedaan di sini adalah bahwa Kementerian Agama Malaysia lebih cepat, lebih andil dan lebih tepat dan sigap untuk menangani masalah polemik kesesatan, khususnya santri ataupun santri-santri yang berasal dari Malaysia. Sementara Kementerian Agama di Indonesia sangat lamban. Justru malah mereka mengatakan dengan kagum, ini bangunannya bagus. Salah satu peraturannya itu mereka tidak berhak mendapatkan rapot si anak santri kecuali setelah anak itu sekolah 6 tahun. Jadi kalau diajarkan ajaran sesat di tahun pertama, orang tua tahu, ditarik, sudah habis persoalan, kan? Tapi kalau sudah 4 tahun baru diajarkan dan orang tua baru sadar, mau ditarik, dia nggak dapat ijazah, berarti anak itu akan rugi 4 tahun. Kalau dia SD, masuk lagi SMP lagi, kan itu. Dia 3 tahun, 4 tahun rugi, hilang umur 4 tahun. Jebakannya luar biasa. Kan banyak santri, banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya, dan itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Agama. Waktu kita mengeluarkan fatwa, itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi. Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Az-Zaitun. Karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Az-Zaitun waktu itu. Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat. Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik. Tarik. Kalau mereka tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia. Pesantren yang paling penting dalam pandangan Kementerian Agama adalah hak santri dan siswa yang ada di sana untuk tetap belajar. Itu yang akan kita jaga. Nah, selebihnya kebijakan lainnya itu di luar Kementerian Agama. Kementerian Agama akan konsen pada hak santri dan siswa yang ada di dalam Al-Zaitun untuk bisa tetap memiliki hak untuk bisa. Pemerintah Malaysia melalui Menteri Agamanya dikabarkan menarik santri mereka dari Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu untuk kembali ke negara asal mereka. Kabar tentang Menteri Agama Malaysia yang menarik santri-santri mereka dari Ponpes Al-Zaitun itu disampaikan Ketua Forum Ulama Umat Indonesia atau FUUI, Kiai Haji Atian Ali Muhammad. Sewaktu kita mengeluarkan fatwa tentang Al-Zaitun, Menteri Agama Malaysia dengan cepat menanggapi, ujar Atian. Mulanya, Menteri Agama Malaysia membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap Ponpes Al-Zaitun. Investigasi yang dilakukan itu selama 6 tahun. Setelah penelitian yang dilakukan, tim peneliti bentukan Menteri Agama Malaysia itu selesai akhirnya menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun dianggap mengajarkan aliran sesat. Seluruh anak yang berasal dari Malaysia harus ditarik. Kalau tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia. Sebutnya, pernyataan ini turut memantik beragam komentar dari warganet. Sebagian besar warganet justru menyentil ketidaksigapan Menteri Agama Indonesia. Menteri Agama Indonesia kemana ya? Tanya seorang warganet. Gerak cepat nih, menak Malaysia, tapi ada nggak ya menak yang di Indonesia? Yang seperti negara tetangga, timpal yang lain.